Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, akhir-akhir ini kalau kita melihat gitu kan, kalau kita dengar berita-berita dunia perpolitikan di negeri kita, kok sepertinya saya pribadi merasa sedih ya, merasa prihatin gitu kan, tentang intrik-intrik yang terjadi di internal partai yang sebetulnya kayaknya notabene memang dilakukan oleh orang-orang di luar partai gitu kan. Yang intinya itu adalah invisible hand yang sebetulnya di sini berusaha kemudian mengutak-atik demokrasi dan dunia perpolitikan di negeri kita. Jadi memang sepertinya sudah menjadi rahasia umum, tapi semua sebetulnya juga sepertinya agak masih takut ya dengan invisible hand tersebut kan. Yang jelas ini nggak sehat untuk iklim politik di negeri kita, iklim demokrasi di negeri kita. Apalagi saat ini dunia sedang ekonomi global dunia itu lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Artinya memang kita butuh sebetulnya kerjasama antar partai, pemerintah dan juga wakil-wakil rakyat kita di DPR gitu kan, untuk kemudian jaga agar negeri kita ini memang nggak terkena kemudian gelombang krisis ekonomi ya teman-teman. Karena memang ini sepertinya memang dunia lagi nggak baik-baik aja gitu kan, perekonomian dunia secara global gitu kan. Malah saat ini kita kadang-kadang kalau lihat media sosial disajikan berita-berita politik yang sebetulnya sangat menyedihkan. Saya sendiri sangat prihatin gitu kan. Terakhir kita bisa mendengar ya, melihat gitu kan berita tentang wong-wong cilik yang kemudian merasa dijebak gitu kan oleh oknum tertentu. Mereka ini notabene adalah kader PDIP ya, yaitu beberapa orang gitu kan, ada Pak Jairi, Pak Jupri, kemudian ada Pak Manto, Pak Sujoko dan Pak Kusairi ya, Pak Kawari, yang mereka merasa dijebak ketika mereka kemudian kemarin ini dimintain tanda tangan di kertas kosong gitu kan, dengan alasan untuk mendukung demokrasi, dan ternyata memang kemudian tanda tangan mereka tersebut digunakan untuk menggugat SK kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan era 2019 sampai 2024 yang memang sudah disahkan oleh Menkumham gitu kan, diperpanjang sampai 2025. Mereka menggugat di oknum-oknum ini kemudian menggugat di PT UN ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang ini betul-betul memprihatinkan buat kita, siapa sih orang-orang ini gitu kan, kemudian terus apa sih kepentingannya gitu kan. Dan ini orang-orang kecil ini ya alhamdulillah sekarang mereka kemudian meminta maaf pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mereka meminta maaf pada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan PDIP, bahwasanya mereka merasa dijebak ya. Mereka diberi, katanya dimintai tanda tangan dalam kotak kosong, kertas kosong, dan kemudian mereka diberi imbalan 300.000. Mereka pun akhirnya juga akan mencabut gugatan yang mengatasnamakan mereka ya di PT UN gitu kan. Ya alhamdulillah itu kan. Apapun itu, walaupun ini kemudian kayaknya nggak mempan deh gitu kan. Kalau saya kan ngamati PDIP ini dari zaman pertama kali embrio PDIP ya, pengamat lah gitu, nggak lihat dulu dari zaman dulu tuh saya senang lihat berita politik gitu kan. Jadi dulu dari zamannya masanya era Orde Baru, masanya Pak Soeharto pun yang memang nggak kurang friendly dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sampai kemudian pecah PDIP dengan PDI Suryadi dulu pun, ketika dalam rezim yang nggak friendly dengan mereka, PDI ini udah membuktikan gitu kan. Mereka tegar, mereka dapat survive gitu kan, mereka tetap kokoh ya, sampai kemudian berapa masa sampai dengan saat ini eksis. Bahkan sekarang kan tetap walaupun penurunan suara mereka di pemilu kemarin, tetap mereka eksis ya, tetap sepertinya kan kemarin nomor 1 kalau nggak nomor 2, 16% ya perolehan suaranya. Yang jelas yang trik-trik seperti itu saya pikir nggak akan ngaruh gitu. Tapi di sini kita kan, intinya di sini kita bisa melihat betapa ini ada memang invisible hand, tangan-tangan yang nggak terlihat memang yang berusaha untuk kemudian mengutak-atik kedaulatan partai. Nah ini memang kita prihatin, dan semoga kita berharap banyak nanti di era Presiden Prabowo Subianto yang sebentar lagi juga dilantik ya, kita berharap banyak
agar kemudian bisa menjaga kestabilan perpolitikan di negeri kita gitu kan, agar stabil yang ujungnya nanti kesejahteraan ataupun kemakmuran masyarakat kita terjamin gitu kan. Karena memang tujuan utama daripada dibentuknya negeri ini, negara ini oleh para founding father, para pejuang dulu adalah salah satunya untuk masyarakat gitu kan, dari masyarakat untuk masyarakat gitu kan. Dan memang ini tampaknya memang kesininya kalau nanti Ibu Megawati Soekarno Putri, Hajah Megawati Soekarno Putri ketemu dengan Bapak Prabowo Subianto, tentunya ini suatu yang sangat positif sekali gitu kan. Tapi yang jelas ini ada memang kemudian intrik-intrik yang berusaha mengutak-atik daripada kedaulatan partai-partai yang ada di Indonesia. Tentunya hal tersebut memang nggak sehat ya, karena memang demokrasi di negeri kita ini memang kemudian terjaga dengan adanya partai-partai yang berdaulat. Nah, memang ini yang memang jadi problem, tapi memang kita berharap banyak nanti dengan pemerintahan yang akan datang, yaitu Bapak Prabowo Subianto, kalau kemudian udah ketemu kemudian klop dengan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu kan, pastinya juga kita berharap agar terjagalah kesehatan perpolitikan di negeri kita. Ini prihatin saya, apalagi prihatin sekali, dan juga saya merasa orang yang kemudian berusaha ganggu internal PDIP juga sebetulnya salah kalau kemudian memilih lawannya. Dan nggak sembarangan ini PDIP, saya yakin sekali. Walaupun saya bukan simpatisan PDIP, saya bukan orang politik, saya sekedar masyarakat biasa, tapi kalau kemudian ganggu PDIP ini kayaknya salah lawan gitu kan. Saya tahu betul PDIP ini kan, saya salah seorang yang memang selalu senang ya amati partai politik gitu kan. Ini salah pilih lawan kalau kemudian berusaha ngutak-atik PDIP. Saya yakin PDIP ini partai yang kuat, partai yang memang sudah melewati berbagai macam fase dan periode sampai kemudian tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Dan saya senang kalau PDIP itu saat ini kemudian berada menjadi oposisi. Memang ada masa-masa tertentu kemudian ada oknum-oknum di dalam PDIP yang kemudian ya terlibat masalah hukum. Tapi saya yakin saat ini PDIP kemudian ketika berada di oposisi telah kembali lagi ke kitanya ya, sebagai partainya wong cilik gitu kan. Apalagi kader-kadernya yang memang mantap seperti Adian Apitupulu gitu kan, ada Deddy Sitorus, ada Masinton Pasaribu gitu kan. Ini saya yakin memang PDIP ini lagi bagus-bagus ya sekarang gitu kan, ketika berada di oposisi, ketika mereka sepertinya dikucilkan dari perpolitikan di negeri kita. Apapun itu kita berharap agar jangan pernah ada lagi lah gitu kan, hia ataupun invisible hand yang ngutak-atik ini. Tapi biarlah kalau memang mereka hal yang seperti itu sepertinya nanti juga akan jatuh sendiri gitu kan, seperti buah yang busuk nanti nggak usah dipetik pun nanti pada waktunya akan jatuh sendiri dari pohonnya. Dan memang kalau kemudian masa keberuntungannya yang invisible hand ini kemudian nggak jatuh ya, memang dengan hal-hal yang kecil pun nanti akan jatuh dengan sendirinya, seperti kisah seorang Raja Namrud yang memang kuasanya luar biasa, pasukannya luar biasa, kerajaannya besar, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah hinakan gitu kan. Cukup dengan seekor nyamuk pun kemudian dia menderita sampai bertahun-tahun sebelum akhirnya dia wafat ya gitu kan. Itu intinya teman-teman, kita semua berharap agar perpolitikan demokrasi di negeri kita ini sehat. Tapi saya yakin gitu kan, masih banyak orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang selalu berjuang kemudian untuk menegakkan, untuk menjaga demokrasi di negeri kita ini selalu di relnya. Ya kita sebagai masyarakat kecil ya janganlah kemudian kita nggak melek politik lah, paling nggak kita ngerti sehingga kita nggak terombang-ambing sana sini, nggak mudah dipengaruhi gitu kan, dikala intrik-intrik memang saat ini lagi kuat banget gitu kan di negeri kita. Intinya kita sebagai warga negara berharap agar demokrasi di negeri kita berjalan lurus di relnya, dan negara kita ini dibangun oleh para founding father, para pejuang, diperjuangkan dengan segala taruhan nyawa gitu kan, itu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu, golongan tertentu, atau naiknya lagi mungkin untuk keluarga tertentu. Oke teman-teman, ini aja obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari channelnya Pak Dikun.